Oke, di pertemuan ke berapa ini kita? 12 ya. Kita akan coba menyampaikan terkait dengan storage ya, storage. Storage apa ini? Ada yang terkenal? Storage apa? Bahasa Indonesianya apa? Storage. Penyimpanan. Penyimpanan, Pak. Penyimpanan ya, storage ya, penyimpanan. Oke, ini materinya kebetulan karena banyak ya, 30 sama nanti input outputnya juga sampai hampir 70 sekian. Saya sampaikan yang kira-kira dibutuhkan sebagai apa sih, pengetahuan nanti kalau kalian di lapangan atau waktu kalian bekerja itu paham, maksudnya tidak sampai detail tapi minimal paham, oh ini barangnya apa, fungsinya apa, tipenya seperti apa, gitu ya. Sebentar. Storage ya. Storage unit itu kalau dalam hierarki memori kemarin itu masuk ke secondary. Jadi kalau kemarin pembahasan tentang memori itu kan ada eh, dua ya, ada yang apa istilahnya memori paling tinggi itu register itu kemarin, kemudian main memory sama secondary memory. Lah di sini suara saya terdengar jelas nggak ya? Jelas. Jelas, Pak, jelas. Oke. Yang terakhir, pembagian untuk RAM itu adalah secondary memory. Maksudnya apa? Di kapasitas storage ini akan nanti berpengaruh terhadap kinerja dari PC. Jadi lambat cepatnya itu juga mempengaruhi. Jadi kapasitas kalau full ya sama kayak HP itu. Kalau memori internalnya sudah kapasitas penyimpanannya sudah full, itu dibuat kerja agak lambat. Ya, sama di PC pun juga sama. Untuk storage unit, secondary memory ini ada beberapa macam ya. Mungkin ada yang sudah masih kita gunakan sampai sekarang. Ada juga mungkin teknologinya yang sudah ditinggalkan. Hard disk ini masih ya, walaupun teknologi berkembang terus. Yang dulu menggunakan piringan magnetik, sekarang menjadi menggunakan IC NAND itu yang digital itu, yang pakai kartu memori itu. Kemudian ada disket, ada flash disk, ada CD, DVD. Ini yang juga sering ditinggalkan ya. Yang sudah sering ditinggalkan disket sama optical disk ini. Kemudian memory card ya. Memory card ini perkembangannya ya hampir sama kayak di flash disk ya, menggunakan memori NAND. Oke, bentuk disket itu pengetahuan aja. Jadi kalau kemarin di perakitan itu yang terhubung ke FDD ya. FDD atau floppy disk drive. Ya, bentuknya oh enggak ada ya. Bentuknya ada, oke coba tak sampel di Google ya, mengenal sejarah sebentar. Google disket. Jadi ada yang bentuknya nah, seperti ini. Ya, zaman dulu itu sebelum sistem operasi Windows ditemukan, itu menggunakan sistem operasi di operating sistem. Mungkin di tahun saya SMA itu berapa ya? 90, 95, 96 itu masih sistem operasinya belum ada Windows seperti yang kita kenal kayak Windows 7, Windows 8, Windows 10 gitu ya. Masih dia tampilannya seperti kemarin kita buat oh belum ya, pakai Commandos Prompt itu yang waktu di apa pemrograman waktu di load yang bentuk exe itu. Ya tampilannya ya teks saja seperti itu. Itu dikenal seperti ini jenis disketnya. Ya sekarang sudah jarang. Kemudian kalau bentuk compact disk atau DVD drive ya, sebentar. CD, DVD. Nah, bentuknya seperti ini. Ini juga jarang, sering kalau dulu banyak tahun berapa ya? Sekitar 2000 sebelum 2000. Ya tahun 2005, 2006 persewaan CD untuk film bioskop yang dikemas atau di pinggir jalan yang dulu ada apa? Jual sebelum YouTube begitu dikenal di tengah masyarakat ya. Penyimpanannya masih disimpan dijual seperti ini. Nanti ada playernya, pembacanya ya. Ya sama kayak kemarin DVD ROM drive seperti kemarin ada beberapa PC yang kita bongkar itu ada itu pembacanya.
ya, pembaca untuk ini CD DVD-ROM. Mungkin di laptop yang baru sudah ada ya, biasanya sudah ditinggalkan ini. Sudah tidak. Tapi kalau laptop-laptop yang lama masih ada di samping itu ada tetap apa drive untuk membaca CD maupun DVD-nya. Oke, itu terkait dengan disket dan CD DVD yang mungkin sudah banyak ditinggalkan oleh beberapa produsen hardware ya. eh Mana tadi input? Oke, ini kategori dari disket saya kira nanti dipelajari. Jadi ada yang 525, ada yang berapa? 3,5 inci ya, yang kapasitasnya bahkan sangat sedikit ya, 360 kilobyte ya. Sedangkan yang 3,5 itu 725 kilobyte. Bahkan untuk nyimpan satu lagu MP3 aja enggak cukup ya. Satu lagu MP3 paling berapa? 2 sampai 3 mega ya. Enggak cukup. Oke, itulah perkembangan storage-nya. Semakin ke sini makin besar dan teknologinya semakin ringkas. Oke, kemudian ada dikenal hard disk ya. Hard disk bentuk umumnya oke, seperti ini. Kepingan hard disk yang kemarin Terus didapat ah? bentuknya bisa kita gunakan menggunakan teknologi PATA ID ya. Ada juga yang menggunakan SATA, tapi dia masih menggunakan piringan magnetik ya, masih piringan biasanya ini apa? Request recording this meeting. Ini tidak usah direkam individu ya. Ini sudah saya rekam. Nanti sebentar, saya rekam belum ya? Sebentar, sebentar. Udah Pak, sudah Oh direkam. sudah. Nanti tak share di grup ya, tak share di upload di YouTube nanti. Silakan kalau mau mengulang nanti tinggal dibaca lagi, dilihat lagi videonya. Oke kita lanjutkan. Baik Pak. Sampai mana tadi? Hadis ya. Untuk hadis, jadi kalau yang masih piringan magnetik seperti ini dia menggunakan teknologi ID atau atau SATA ya. Kemudian perkembangan harddisk juga ya. Dia sudah menggunakan SSID ya. SSID yang bentuknya hampir sama sebentar. Kita lihat di Google. Di materi kelihatan belum ada SSID. ID Up. M2 data SSD seperti ini. Ya, bentuknya compact. Kalau potnya, kalau yang SATA SSD ini, dia menggunakan SATA ya. Tidak ada yang sistemnya ATA, tidak ada. Dia sudah menggunakan serial ATA. Baik untuk kabel data dan powernya ya, menggunakan teknologi SATA. Kemudian berkembang lagi, selain menggunakan teknologi ini untuk hard disk, maksudnya ini mengikuti kapasitas ya. Kapasitasnya macam-macam. Kalau yang hard disk yang piranti magnetik tadi juga ada yang 1 tera ya. Kemudian yang tipenya SSD ini juga ada yang 256, 512 giga gitu ya. Ya mengikuti nanti. Tapi perkembangan teknologi potnya. Kemudian ada juga yang jenisnya ini M2 SATA sebenarnya, NVMe namanya. Nah, ini yang terbaru yang sering dipakai ya. Yang sering dipakai untuk PC-PC baru kebanyakan ini. Karena semakin ringkas dan semakin tidak memakan tempat ya di dalam. Maka casing-casing seharusnya lebih compact lagi. Kalau yang kemarin kalian bongkar di lab itu masih konvensional ya, masih besar. Itu untuk hardware-hardware-nya yang kayak hard disk yang konvensional yang menggunakan magnetik gitu. Tapi kalau yang sudah kayak gini itu bisa casingnya lebih ringkas lagi. Jadi ada perkembangan untuk piringan magnetik yang tadi menggunakan ATA atau SATA, kemudian ada yang menggunakan memori NAND, mulai ini dikenalkan di teknologi SSD dan NVMe. Sebentar ini siapa ini mic-nya? Yes. Frederico, saya mute dulu ya, biar enggak ganggu. Nanti silakan unmute untuk yang ingin bertanya.
Oke, itu perkembangan jenis hard disk ya. Di slide itu ada terkait dengan cara ini ya, cara. Jadi kalau di magnetik, piringan magnetik yang tadi seperti ini, itu dia ada spesifikasi putaran. Jadi ada head pembaca di sini, head pembaca, head unit namanya. Di sini nanti ada piringan membaca piringan magnetik di sisi atas dan bawah. Jadi piringannya ada yang satu, ada yang dua gitu ya. Nah, karena dia menggunakan magnetik dan ini ya sama kayak di DVD CD player itu ya. Jadi pembacanya ada headnya. Dia pembaca track sektor di dalam piringan magnetiknya. Ini suaranya yang dari luar ganggu enggak ya? Enggak ya? Terdengar enggak suara selain saya? Enggak, Pak. Oh enggak ya. Aman, Oke, Pak, oke. aman. Enggak, Pak, tidak. Oke. Jadi piringan magnetik yang di jadi kalau kita Pak. nyimpen data itu di sini. Di piringannya, di sini piringan magnetiknya dia terdiri dari di sini ada silinder, ada sektor, ada head. Jadi kalau kita gunakan, tapi kelebihannya dari piringan magnetik itu apa? Data yang kita simpan itu kalau kita hapus itu tidak benar-benar terhapus, dia masih tersimpan di alamat sektor head tertentu di sini. Nih kan Jadi di sini ya. kalau ingin merecovery isi datanya makin lebih mudah. Tolong yang tidak bertanya di mute ya, di mute dulu. Oke, kita lanjutkan. Banyak iklannya. Oke, itu tentang piring magnetik. Jadi bentuknya ada yang, ya, contoh ini ada berapa ini? Satu, dua, tiga, empat. Bahkan ada empat ini. Ya, piringannya tipis-tipis ya, karena untuk ngemas hard disk yang isinya tipis itu. Ada 8 hit, mana tadi? Dalam hit 4 platter, 4 piringan ya, 4 piringan. Jadi satu piringannya terdiri dari 2 hit lambar ini. Ya, satu hitnya nanti terdiri dari ini track track itu yang lingkar ya. Kemudian sektor itu yang dari track satu sampai dengan terakhir itu sektor keberapa. Jadi pengalamatan kalau kita nyimpan sebuah file, dia ada di track sama sektor keberapa pengalamatannya. Dan nanti headnya ini dia akan membaca letak posisi kalau kita browse Mac Explorer mungkin ya di Mac komputer, di komputer itu di open gitu drive C atau drive D gitu. Dia nanti kan ada filenya, file kemudian ada folder, ada drive gitu ya. Nah, oh ya, mungkin istilah ada yang mungkin belum paham ya, sebentar. Ada yang belum paham di Explore. Jadi di khususnya di mana? Di Windows ya, sistem pengalampatannya ini. Jadi hard disk tadi nanti akan kita bagi per ruang-ruang ini. Jadi kalau kita ingin melihat hard disknya isinya apa, bisa kelihatan ya, share ya, screen yang saya share, bisa ya. Klik manage. Jadi isinya hard disk itu seperti apa? Oke, sebentar lah. Kalian bisa melihat di disk management. Ini ada di Nah, ini ada keterangan disk 0, itu berarti hadis. Ini hadis pertama, ini kedua. Ini kebetulan isinya basic, ini ada removable. Removable itu berarti dia dari kartu memori ya, kartu memori atau flash disk. Removable. Kalau hard disk itu disk langsung. Ya, disk 0 itu berarti ini yang tertanam di laptop saya. Jadi ada hard disk kapasitasnya 512. Tapi yang kebaca kapasitasnya cuma 4, totalnya size-nya 465,75 gigabyte ya. Terdiri dari di sini nanti kalau sistem menggunakan sistem Windows itu terbagi menjadi beberapa partisi, ruang-ruang gitu ya. Ya ini eh, letaknya di sini secara virtualnya tadi letaknya di piringan tadi. Kalau dia menggunakan hard disk apa magnetik. Nah, tapi kalau kita menggunakan tipenya yang SSD maupun NVMe itu dia ya secara digital dalam satu IC kapasitasnya berapa nanti dibagi ya dibagi ruangan. Dan ruangan di dalam hard disk baik itu tipe magnetik maupun yang SSD ya menggunakan kartu IC NAND itu kalau sistemnya Windows dibagi jadi ruangan. Ya, ruangannya biasanya untuk sistem, untuk menginstal sistem operasi dan program aplikasi, dia disimpan dalam drive C. Ya. Sangat tidak disarankan kalau kalian nyimpan di drive C. Contoh kayak nyimpan hasil apa gambar, teknik atau pemrograman gitu. Kalau di C nanti silakan di backup ke drive D. Jadi D
Windows itu menyediakan drive selain C ya. Jadi C itu hanya berfokus kepada sistem, letak posisi program file dan sebagainya. Ya nanti untuk data dipisahkan. Tujuannya apa? Tujuannya nanti untuk supaya kalau terjadi trouble terhadap sistemnya, baik itu kena virus atau mungkin ada file yang korup, ini kan ada serangan malware gitu ya. Jadi tinggal diuninstall aja, data kalian terselamatkan karena tersimpan dalam partisi yang berbeda. Jadi nanti tinggal memformat aja di partisinya, kemudian baru diisi dengan sistem yang baru. Itu untuk yang Windows. Jadi gini ya, tujuannya dibuat drive itu untuk mengelompokkan. Khusus yang Windows itu pasti ada C. Kenapa enggak mulai dari A sama B, Pak? Ada yang tahu enggak? Di Windows kok kenapa mulainya C, enggak A sama B gitu. Ada yang tahu? Mungkin yang jurusan TIK dulu zamannya yang STM? Enggak ada ya. A dan B itu sudah dipakai. Jadi sebelum tadi saya bilang bahwa ini kan ada storage-nya. Jadi salah satunya eh, waktu kita gunakan Windows itu sebelumnya ada sistem operasi yang namanya disk operating system itu ya. Itu dia menggunakan drive A sama drive B. Maka untuk yang Windows itu mulainya C ya. Itu sejarahnya ya. Sejarahnya kenapa kok drive RTC itu mulai dari C untuk hard disk. Oke, kemudian, nah nanti setelah kalau kita ini kaitannya sore nanti untuk ini ya persiapan sistem. Jadi nanti kalau kita setelah perakitan, langkah berikutnya kan menginstalasi software baik itu sistem operasi, kemudian program aplikasi ke dalam PC kita gitu ya, di dalam PC kita. Yang pertama untuk eh, dalam proses sebelum diinstal gitu ya. Setelah tadi kita siapkan asumsinya mungkin ini hadis baru ya, baru kita beli dari toko gitu ya. Hadisnya dipartisi dulu, istilah yang pertama dipartisi, dibagi ruangannya dulu. Kalau sudah diformat, sudah dipartisi, jadi partisi C atau D atau E gitu ya. Kemudian langkah berikutnya sebelum bisa diisi harus diformat terlebih dahulu. Ya. Contohnya nanti mungkin sering waktu besok instalasi mungkin diperhatikan ke berapa? Kemarin sudah sampai 8, 9, 10 mungkin ya. Kemarin sudah pertemuan ke berapa itu? 8, 9, 10 ya, 11 ya. 11, 12 nanti kita masih berfokus ke perakitan. Mungkin pertemuan ke-13 prakteknya. Besok kita coba untuk instalasinya. Jadi yang C itu bawaan waktu install, kemudian yang D kalau supaya bisa dipakai setelah dipartisi itu harus siapa meneh iki? Siapa meneh ini? Gibran, mute dulu. Jadi setelah dipartisi harus diformat sebelum bisa diisi file. Kalian bisa menyimpan, bisa apa, memindah file ke drive itu, bisa ngisi file itu wajib setelah dipartisi harus diformat terlebih dahulu. Kayak gitu ya, itu dalam memanage ini. Oh ya, kemarin ada beberapa waktu perakitan tidak muncul kapasitas harddisknya ya. Bisa dilihat di sini juga di manajemen tadi di apa tadi disk PC, kemudian klik kanan manage. Nanti ada disk manajemen. Ya, di sini nanti kapasitasnya bisa kelihatan ini. Real ini walaupun tidak kalau yang kapasitasnya ini seharusnya 512 nih, tapi yang terbaca oleh sistem hanya 465,75. Oke, itu terkait dengan hard disk. Perkembangan apa tadi? Perkembangan teknologi potnya tadi ada SATA ID, kemudian ada SATA, kemudian ada NVMe ya, yang bentuknya M2. Itu biasanya ya mana tadi? Itu seperti ini. Ini kita bisa menggunakan ini apa PCI Express kali satu ya. Biasanya bisa kita pakai ini. PCMI atau di pot ada interface-nya. Jadi kalau yang dari PCI Express nanti ada untuk PCMME ini ada konektornya. Tapi ada juga yang motherboard langsung ada konektornya menggunakan NVMe. Nah, seperti ini. Jadi dicari kebutuhannya. Oke, itu ya dari tipenya. Kemudian cara memanage hard disk-nya seperti apa. Tadi sudah sedikit saya terangkan sekilas ya.
Itu terkait dengan hadis. Kemudian kita lanjutkan lagi materinya. Cara optikalnya saya kira tidak perlu ini optikal ya. Karena sudah tidak ada. Apa ini? Ya flash disk ya. Oke, yang flash disk sama kartu memori mungkin nanti teknologinya hampir sama. Oke, flash disk itu apa? Ya, tadi ini juga teknologi ini juga dipakai untuk SSD ya. Tadi sama NVMe ya. NVMe itu menggunakan asinan yang juga dipakai untuk RAM maksudnya. Jadi RAM bentuk RAM itu karena bisa menyimpan data. Cuma bedanya kalau RAM itu begitu listriknya mati itu datanya hilang kalau di RAM. Nah, tapi kalau di flash disk sama di kartu apa? Kartu memori itu datanya masih tersimpan walaupun tidak ada tegangan listrik yang mengalir di sana. Memori flash tipe NAND memiliki alat penghubung USB ya. Kebanyakan karena hampir kebanyakan storage yang removable itu terhubung ke USB ya, port USB. Kecuali yang kartu apa? Memori ya. Tapi kartu memori pun kita bisa menggunakan card reader nanti ujungnya juga kebacanya di port USB ya, sampai saja. Ya, ada dua istilah yang namanya removable dan non-removable. Kalau non-removable tadi ngerucutnya ke hard disk ya. Artinya waktu sistem itu jalan, bekerja, tidak boleh hard disk itu dilepas di tengah jalan, tidak bisa. Tidak boleh ya, nanti akan cepat rusak. Tapi kalau flash disk atau kartu memori atau CD kirim drive itu removable. Maksudnya waktu jalan apa sistem itu dia bisa dipasang atau bisa di remove ya, bisa di eject istilahnya, bisa dilepas, pasang atau dilepas. Oke, saya kira itu terkait dengan penyimpanan ya, storage ya. Jadi perkembangan kalau kapasitas simpan datanya sama dengan RAM yang kemarin ya. Satuannya menggunakan byte ya. 1 byte 8 bit dan seterusnya ya. Kemudian 1 kilobyte itu sama dengan 1024 byte dan seterusnya sampai dengan giga sampai dengan tera ya. Oke, itu tentang terkait dengan storage ya. Ada yang mau bertanya tentang penyimpanan dan metode apa istilahnya pemakaian dari storage? Kalau ada silakan. Adakah? Oke, kalau tidak ada. Ada? Belum? Ada apa tidak? Oke, Ada. tidak ada. Oke, tak